Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja ya, karena masih pandemi, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Ada 5M, apa saja sih? Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas atau di rumah saja. Nah, anak-anak semua, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Mentari Nur Safitri. Kalian bisa memanggil Ibu Mentari. Ibu merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ibu share screen terlebih dahulu ya. Ya, sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian dari pernapasan, lalu siswa mampu mendeteksi fungsi dari sistem pernapasan manusia, siswa mampu menguraikan organ pernapasan pada manusia beserta fungsinya, siswa mampu menjelaskan proses pernapasan manusia, dan yang terakhir, siswa mampu menganalisis cara memelihara organ pernapasan. Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih pernapasan itu? Nah, coba sekarang kita praktekkan bersama-sama cara bernapas. 1, 2, 3, tarik nafasnya. Keluarkan. Nah, barusan kita mempraktekkan cara bernapas. Jadi, pernapasan atau ventilasi ini adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Nah, anak-anak semua, ketika manusia bernapas itu berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Nah, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Nah, manusia yang memiliki pernapasan yang normal biasanya ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Nah, anak-anak semua bisa tuh mempraktekannya di rumah jika ingin mengetahui apakah pernapasan anak-anak semua normal atau tidak. Anak-anak bisa mengambil stopwatch atau jam, kemudian mengatur waktu 1 menit dan menghitung apakah anak-anak semua dalam 1 menit itu bernapas sebanyak 12 atau 20 kali. Nah, jika anak-anak semua bernapas dalam 1 menit 12-20 kali, berarti pernapasan anak-anak semua normal. Nah, selanjutnya fungsi sistem pernapasan manusia. Nah, fungsinya yang pertama adalah menghirup dan menghembuskan udara. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Lalu pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Lalu menciptakan suara. Dan yang terakhir adalah mencium bau. Nah, selanjutnya kita akan mengenal organ dan bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. Nah, dilihat ya di sini ada gambar dari organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Kita bahas dari yang pertama adalah hidung. Nah, rongga hidung ini, di dalam rongga hidung ini, udara yang berasal dari luar akan masuk melalui rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung yang berselaput ini ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, kemudian di dalam rongga hidung itu juga terdapat rambut-rambut halus yang biasa disebut dengan silia yang berfungsi untuk menyaring partikel kotor yang masuk bersama dengan udara. Nah, selain itu ada juga konka yang memiliki fungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk. Nah, kemudian yang kedua ada faring yang biasa disebut dengan tenggorokan. Nah, faring atau tenggorokan ini, udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Nah, tenggorokan ini memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan juga saluran pencernaan. Nah, fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk
udara yang masuk dan juga keluar. Nah, di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara ini akan bergetar dan menghasilkan suara. Nah, selanjutnya di bawah faring atau tenggorokan ada yang namanya laring. Nah, laring ini biasa disebut dengan pangkal tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Fungsinya yaitu sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Kemudian habis faring, laring ada yang namanya trakea. Trakea atau biasa disebut batang tenggorokan. Ya, trakea ini adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai dengan rongga dada. Nah, trakea juga memiliki silia yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Jadi, selain silia yang ada di rongga hidung, ternyata di trakea kita ini juga terdapat silia untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Kemudian habis setelah trakea ada yang namanya bronkus. Nah, bronkus ini merupakan cabang dari trakea. Nah, fungsi dari bronkus adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar paru-paru. Kemudian di bawahnya bronkus ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Nah, selain itu bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Selanjutnya ada bronkus, bronkiolus, lalu ada alveolus. Nah, alveolus ini adalah kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Nah, dalam sistem pernapasan, alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, pada alveolus juga ada kapiler darah. Nah, nantinya darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah vena dan juga arteri. Nah, ini adalah pembuluh kapilernya, lalu ini ada cabang vena dan juga arteri. Kemudian, alveolus ini akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkan ke dalam darah. Nah, setelah itu karbon dioksida dari sel-sel tubuh ini akan mengalir bersama darah ke alveolus untuk dihembuskan keluar. Nah, selanjutnya yaitu ada paru-paru. Nah, ini adalah gambar dari paru-paru. Nah, di paru-paru ini berada di rongga dada bagian atas. Nah, di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Nah, paru-paru ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkiolus, alveolus, dan juga pembuluh darah. Nah, paru-paru ini menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Yang pertama, kita fokus ke pernapasan dada. Nah, pada fase inspirasi atau menarik nafas pada pernapasan dada itu dimulai dengan kontraksi otot interkostal menaikkan tulang rusuk. Nah, jadi mengakibatkan volume rongga dada itu membesar, tekanan udara dalam paru-paru relatif lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer di luarnya. Lalu oksigen kemudian masuk ke dalam tubuh. Nih, kita fokus ke bagian pernapasan dada ketika kita menarik napas. Coba sekarang kita sama-sama menarik napas. Nah, bagaimana? Apakah di bagian dada ini membesar ya volumenya? Volumenya menjadi membesar. Nah, terbalik ketika kita melakukan ekspirasi atau mengeluarkan nafas itu rongga dadanya kembali mengecil. Nah, ketika ekspirasi dimulai ini, kembalinya otot interkostal relaksasi diikuti dengan mengecilnya volume rongga dada. Nah, tekanan udara dalam paru-paru relatif lebih besar dibandingkan tekanan atmosfernya, serta kemudian karbon dioksida kemudian keluar dari tubuh. Nah, sekarang kita fokus ke pernapasan perut. Nah, jadi fase inspirasinya atau menarik napasnya itu dimulai dengan kontraksi diafragma menyebabkan organ-organ
abdominal. Organ-organ abdominal itu seperti hati, kantong empedu, limpa, pankreas, usus halus, usus besar, dan ginjal. Nah, ini mengarah ke bawah. Jadi organ-organ abdominalnya tuh mengarah ke bawah, mengakibatkan rongga dada itu membesar. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru itu relatif lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer di luarnya, dan oksigen kemudian masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk fase ekspirasinya itu atau mengeluarkan nafasnya itu dimulai dengan relaksasi diafragma, menyebabkan organ-organ abdominalnya ini bergerak ke atas. Nah, kemudian rongga dadanya mengecil, tekanan udara dalam paru-paru relatif lebih besar dibandingkan tekanan atmosfer di luarnya. Kemudian karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Nah, selanjutnya yaitu cara memelihara organ pernapasan. Nah, untuk cara memeliharanya, yang pertama yang dapat anak-anak semua terapkan yaitu hindari polutan yang dapat merusak saluran udara, di antaranya yaitu asap, bahan kimia, dan gas radioaktif. Kemudian yang kedua, kenakan masker jika ada terpapar asap, debu, atau jenis polutan lainnya. Lalu hindari merokok dan terpapar asap rokok. Lalu konsumsi asupan sehat yang mengandung banyak buah dan sayuran. Minum air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi. Berolahraga secara teratur. Cegah infeksi dengan mencuci tangan sesering mungkin. Baiklah anak-anak, itu tadi materi seputar sistem pernapasan pada manusia. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ya, sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak semua, itu tadi dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.